Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk dapat menjalankan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Ibu Yuliani STP. Kemudian tak lupanya kita mengucapkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Taramau yang diwakili oleh Ibu Wakil Kesiswaan Ibu April Surya di sini, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu yang hadir di dalam ruangan ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Taramau yang diwakili oleh Ibu April Surya di sini. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi budaya positif sekolah oleh Ibu Yuliani CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Nah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Sekarang kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Taramau yang diwakili oleh Ibu. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh rekan kita Ibu Yuliani. Salawat berangkai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil dan rekan-rekan yang kami cintai. Sebelumnya kita yang sedang berjuang mengikuti seleksi CGP, marilah sejenak kita berdoa dan semoga kita semua yang sedang berjuang ini lulus nantinya untuk angkatan 10 dan angkatan 11. Amin. Kurikulum yang sedang kita laksanakan ini mungkin di SMK ini adalah tahun ketiga, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nantinya akan lebih paham lagi kita jika kita mengikuti CGP yang sudah dilaksanakan oleh rekan kita ini Yuliani. Dalam modul PMM pun kita sudah mendengar apa itu kurikulum merdeka, bagaimana merdeka belajar, dan banyak lagi pemahaman-pemahaman diri yang sudah mengerjakan, yang belum, yang akan bisa kita kerjakan sendiri dan kita diskusikan nantinya. Di mana Merdeka Belajar itu kita tahu bahwa ada Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tadi kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya,
salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah, untuk itu atau untuk lebih pahamnya nanti, inilah yang akan disampaikan oleh rekan kita Yuliani. Apa itu budaya positif? Harapannya baiklah, untuk lebih jelasnya nanti apa itu budaya positif akan dijelaskan oleh rekan kita Yuliani. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu APSNRC yang telah memberikan kata sambutan kepada kita semua dan telah mendoakan kita calon CGP untuk lulus pada angkatan ke-11. Kemudian acara selanjutnya, mari kita mengikuti ice breaking yang dipimpin oleh Ibu Martina. Kepada Ibu Martina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan ice breaking semuanya. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Silakan kita berdiri semuanya supaya lebih semangat lagi. Jadi ice breaking kita pada hari ini yaitu lakukan apa yang saya kerjakan, tapi jangan lakukan apa yang saya katakan. Siap? Cluenya, lakukan apa yang saya kerjakan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Oke, siap. Kita untuk menguji fokusnya. Pegang kepala. Ya, siapa yang sama? Ya, sekali lagi. Ulang lagi. Pegang mulut. Ya, banyak yang salah ya. Pegang mulut. Ya, betul. Pegang telinga. Pegang pipi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semua yang ada di ruangan ini sudah konsentrasi. Mudah-mudahan nanti penyampaian materi dari Ibu Yuliani akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu-Ibu, sudah semangat? Sudah konsentrasi? Oke, sekarang kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi budaya positif sekolah oleh Ibu Yuliani. Kepada Ibu Yuliani disilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman yang ikut mendukung kegiatan program guru penggerak saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas di modul 1.4 tentang tugas aksi nyata saya yang akan saya lakukan di sekolah ini terkait dengan penerapan budaya positif sekolah. Baiklah Bapak Ibu, saya Yuliani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasaman Barat. Ini pada kegiatan diseminasi ini akan memaparkan materi budaya positif sekolah. Mungkin untuk kegiatan budaya positif ini secara tidak langsung sudah pernah kita lakukan di sekolah kita ini, cuman untuk penerapannya itu tidak berjalan semaksimal mungkin. Nah, untuk setelah mempelajari modul 1.4, ini tugas saya sebagai guru penggerak harus menerapkannya dalam kegiatan aksi nyata. Nah, berdasarkan teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser, di sini bahwasanya untuk ilusi guru itu biasanya tugasnya hanya mengontrol murid. Nah, itu sering kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi kita dalam teori kontrol menurut William Glasser ini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Jadi untuk teori kontrol ini diharapkan nanti dalam penerapan kurikulum merdeka khususnya untuk perubahan paradigma belajar. Untuk teorinya, disiplin positif ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran kita ada membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah membuatnya di kelasnya masing-masing. Pernah ya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya. Misalnya tidak ada yang terlambat, kemudian tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu mungkin sudah pernah kita terapkan. Nah, dalam penerapan itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari perilaku murid untuk memunculkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, untuk teorinya, menurut Stephen Recovery, ini menyatakan bahwa bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, tentu kita memulainya dari diri kita sendiri. Nah, baru nanti kita imbaskan kepada teman-teman kita, rekan sejawat, ataupun juga kepada lingkungan belajar kita di sekolah ini. Namun bila kita masih ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Kita ubahlah bagaimana kita melihat dunia, kemudian bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita dulu. Baru nanti kita bisa mengimbaskannya kepada teman-teman ataupun rekan sejawatnya. Nah, ini mungkin di bidang kesiswaan tak henti-hentinya menyampaikan kepada siswa kita, kemudian juga kita sebagai tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Talamo ini untuk melaksanakan disiplin. Nah, untuk makna kata disiplin di sini, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara, mungkin bagi ibu-ibu yang sudah mengikuti PMM di kurikulum mereka menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban atau Verantwoordigheid itulah selalu menjadi sisihannya atau hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Ini merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara yang juga sudah pernah kita ikuti materi ataupun modulnya di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada makna dari budaya positif ini adalah makna nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu.
Nah, seperti yang dikemukakan oleh William Glasser tadi pada teori kontrolnya bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Sedangkan Jack Dosen ini mengumpulkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, yang ketiga, selain dari makna disiplin, kemudian makna nilai-nilai kebajikan, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Untuk ini tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dalam kegiatan ini ada contoh kasus, silakan Bapak Ibu baca yang ada di layar. Ini bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini untuk pertanyaan refleksinya, silakan Bapak Ibu baca di layar bahwasanya ini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari guru kelasnya. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan rekan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat di depan kelas melihat Iva memegang ujung hidungnya. Nah, dari contoh kasus ini mungkin bisa kita refleksi sedikit. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan yang Pak Seno lakukan pada Iva? Tidak. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan. Kenapa tindakan Pak Seno ini terhadap Iva itu dikatakan salah gitu ya? Kira-kira nilai positifnya di mana di situ Bapak Ibu? Iva pada saat pembelajaran dia tergugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya. Kemudian ditanyakan oleh gurunya, kemudian dia malu, sangat malu sekali dan teman-temannya menertawakan. Kemudian Iva diminta menunjuk hidungnya. Kira-kira apa maknanya di situ Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang Iva menunjuk hidungnya tadi. Konsekuensi. Dasarnya Bu Tina, kenapa? Mungkin Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang kasus terjadi pada Iva ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Silakan Bu Tina. Maknanya gimana Bu Tina? Nah, mungkin langsung saya saja. Untuk hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi, ini hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari Pak Guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukumannya yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sedangkan konsekuensi sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, mungkin itu yang tadi disampaikan pada saat kegiatan awal pembelajaran, adanya kesepakatan kelas. Nah, menurut kita dari kasus tadi,
adalah hukuman, karena tiba-tiba saja Iva dihukum untuk menunjuk hidupnya sendiri. Nah, sekarang restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan juga restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu untuk contoh kasusnya, ini yang sudah saya videokan kemarin ketika saya menemukan siswa terlambat di sekolah. Untuk penerapan dari modul 1.4 ini saya tidak memberikan hukuman kepada siswa. Jadi pada saat dia terlambat tidak langsung saya hardik, saya marahi, tidak seperti itu. Untuk menerapkannya, untuk aksi nyata ini saya melakukan restitusi ini. Di mana dalam tahapan restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, artinya kita tidak membuat anak itu menjadi tidak merasa bersalah, tapi mereka tahu bahwasanya mereka salah. Kemudian yang kedua adalah dengan validasi terhadap kesalahan yang mereka lakukan, dan yang terakhir adalah menambah keyakinan mereka bahwasanya tindakan mereka itu kedepannya tidak akan diulangi lagi. Nah, itu untuk restitusi. Nah, ini terkait dengan penerapan budaya positif. Kita tahu bahwasanya manusia itu sudah diberikan akal sehat untuk melakukan berbagai macam kegiatannya. Cuma untuk 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan, dan yang keempat adalah penguasaan atau power, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, ini terangkum di dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak pernah menyadari bahwasanya kita sebagai pendidik pernah melakukan yang 5 ini. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama adalah penghukum. Misalnya yang contoh tadi, si Iva dihukum menunjuk hidungnya sendiri karena melakukan kesalahan menjatuhkan tasnya dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi untuk posisi ini mungkin kita sebagai pendidik tidak boleh kita lakukan langsung mengkat bahwasanya anak itu misalnya bahasa kitanya kamu tidak sopan. Nah, itu tidak boleh kalau untuk di posisi pembuat merasa bersalah ini. Kemudian sebagai pendidik kita juga harus bisa sebagai teman. Nah, mungkin dalam komunikasi kita dengan siswa, dengan menjaga bahasa kita bisa merangkul, kemudian membimbing mereka. Mungkin Bapak Ibu untuk posisi kontrol 1, 2, 3 pernah menerapkannya di kelas yang sebagai penghukum. Misalnya anak tidak membuat PR, kemudian anak makan di kelas. Gimana Ibu-ibu? Pernah enggak? Pernah. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi itu perbedaannya ya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Maka mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa
memahami tujuan mulianya. Kadang-kadang ibu-ibu kita mendidik anak kita dari segi bahasa kita, kemudian dari tindakan tingkah laku kita itu harus kita perhatikan. Padahal tujuan kita baik untuk membimbing mereka, tapi dengan komunikasi yang tidak baik, apa yang akan kita terapkan, nilai-nilai karakter yang akan kita tanamkan itu tidak akan tercapai. Begitu ya ibu-ibu. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas, ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini bisa Bapak Ibu jadikan acuan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ada sikap positifnya, kemudian senantiasa menjadi lebih baik. Nah, ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena dalam teori kontrolnya, setelah menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi intrinsik, artinya yang dari dalam. Nah, ini segitiga restitusi jika seandainya kita menemukan salah satu kasus yang tidak terlaksana atau yang misalnya yang ada dalam keyakinan kelas. Nah, misalnya ada kasus siswa terlambat atau siswa mengganggu temannya. Nah, itu bukan langsung kita marahi. Kalau untuk kurikulum merdeka itu tidak boleh Bapak Ibu. Langsung kita lakukan, terapkan segitiga restitusi ini dulu untuk mengatasi permasalahan siswa yang sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Baiklah Bapak Ibu, itu paparan dari saya terkait dengan modul 1.4 yang sudah saya pelajari. Semoga materi ini dapat sama-sama kita terapkan di sekolah untuk memajukan memajukan pembelajaran kita di kelas, sehingga nantinya dengan filosofi KHD itu akan dapat kita terapkan. Kemudian juga filosofi KHD dan penerapan dari budaya positif tadi. Jika seandainya ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu acungkan jempol. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Yuwani yang telah memaparkan materi budaya positif. Dapat kita ambil kesimpulan dari materi yang disampaikan. Yang pertama, dalam mengembangkan budaya positif itu berlandaskan pada teori-teori, ada teori kontrol, kemudian ada filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita mengembangkan budaya positif, tentu dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian baru kita mengimbaskan kepada siswa kita. Kemudian yang ketiga, ada makna atau nilai-nilai yang diambil dari budaya positif ini. Kemudian kita dapat mengetahui apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kemudian ada juga perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas yang selama ini sudah pernah kita lakukan. Kemudian ada lagi restitusi, bagaimana anak atau siswa kita memperbaiki kesalahan berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan, kalau seandainya untuk sesi berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan serta saran dari Ibu, dipersilakan. Bagaimana Ibu? Ibu Martina? Ada pertanyaan Ibu? Ibu Nela? Persilakan kepada Ibu Martina.
jurusan bahasa Inggris. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu Yuliani tentang bagaimana langkah awal yang akan Anda lakukan dalam aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggeraknya. Yang ditanyakan di sini seperti ini. Tadi di sekolah kita budaya positif ini memang ada selama ini, dan kemudian untuk melaksanakan kembali, menerapkan kembali, tentu kita bersama-sama. Karena di sini dilibatkan semua, bukan hanya Ibu Yuliani aja yang sebagai CGP. Juga termasuk ibu-ibu yang hadir di sini. Bagaimana untuk kedepannya? Tadi yang berhubungan dengan pertanyaan Ibu Martina juga, langkah awal dari Ibu Yuliani. Mungkin ini adalah salah satu langkah awalnya ya Bu Yuliani, dengan menerapkan atau mensosialisasikan tugas dari Ibu Yuliani modul 14 tadi. Yang ditanyakan di sini, apakah kegiatan yang Ibu lakukan ini, misalnya di sekolah ini, bagaimana Ibu mengkondisikan, mensosialisasikan dengan yang pertama di sini tentu staf pimpinan. Apakah Ibu mendapat hambatan dan dorongan dari dukungan dari pihak sekolah ini? Itu yang saya tanyakan. Kemudian di sini kita bersama-sama, seandainya dukungan yang kita inginkan itu seperti apa? Itu aja. Dari pihak pimpinan sekolah, apakah di fasilitas atau gimana? Mungkin itu saya ucapkan terima kasih. Baiklah ibu-ibu semua, dari sesi tanya jawab tadi itu ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Martina, pertanyaannya bagaimanakah langkah awal yang akan dilakukan oleh Ibu Yuliani dalam penerapan budaya positif. Jadi yang diminta adalah dalam aksi nyatanya. Kemudian yang kedua, dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Nela Farida, bahwa di sekolah kita penerapan budaya positif ini sudah dilakukan. Jadi pertanyaan Ibu Nela, bagaimana Ibu Yuliani melibatkan staf pimpinan dalam menerapkan aksi nyata budaya positif di sekolah kita? Kalau seandainya yang diharapkan itu adalah dukungan yang bagaimana yang diharapkan? Ya begitu Ibu Nela. Ya, silakan kepada Ibu Yuliani menjawab pertanyaan dari Ibu yang berbicara. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Martina dan Ibu Nela Farida. Untuk pertanyaan Bu Tina, bagaimana langkah awal atau langkah konkret yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif di sekolah ini? Nah, tentunya kalau langkah awal tentu saya mulai dari diri saya dulu. Kemudian saya terapkan untuk filosofi KHD-nya sesuai dengan ing warso ing mangun tulodo, ing karso mangun kayo, ing madia mangun tulodo. Nah, di situ kita diminta sebagai pendidik memberikan contoh teladan dulu. Nah, dari situ misalnya dalam disiplin waktu saya akan datang sebelum waktu yang ditentukan, datang tepat waktu. Kemudian untuk dalam kegiatan lainnya seperti kegiatan budaya positif yang sudah dilakukan, misal kita ada salaman paginya, kemudian yang biasanya sudah kita lakukan, nah sekarang akan dimunculkan lagi. Nah, itu akan saya mulai dari diri saya dulu. Kemudian ada juga kegiatan misalnya sholat berjamaah, kemudian ada kultum, itu setiap Jumat kita lakukan. Nah, mungkin dari awal mulai dari diri saya, kemudian ini langkah konkret saya yang kedua,
saya lakukan diseminasi kepada warga sekolah, khususnya ke rekan-rekan sejawat, supaya nanti imbasnya ke teman sejawat ini. Setelah saya lakukan, kemudian imbasnya ke rekan sejawat, dan juga tidak tertutup kemungkinan saya akan terapkan kepada siswa yang saya ajarkan di kelas. Nah, itu langkah konkretnya. Jadi kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi tugas sebagai guru penggerak, tapi sudah saya mulai dari diri saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada dukungan atau hambatan dari pihak sekolah terkait dengan penerapan budaya positif ini? Ya, yang namanya kita dalam suatu unit organisasi tentu apa yang kita lakukan harus mendapat dukungan sekolah. Nah, mungkin kita berjalan dengan sendirinya tanpa adanya tanggapan dan dukungan. Kemudian dukungan yang saya harapkan sekali dari pihak sekolah tidak muluk-muluk, tidak hanya dari segi prasarana, kita ikuti, kita terapkan budaya positif yang sudah pernah ada di sekolah ini. Jadi nantinya kalau dari segi sarana mungkin itu tidak ada sama sekali kaitannya, cuman untuk dari kitanya, kita untuk kita. Jadi setelah kita berikan contoh teladan dulu kepada siswa dari guru-gurunya, tentu siswa akan mengikuti. Nah, kemudian yang dukungan dari untuk staf pimpinan itu tentu dimulai dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau seandainya Bapak sekolahnya datang siang, tentu gurunya tidak akan mengacukan, tidak ada contoh teladannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan dua pertanyaan dari teman kita tadi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Bagaimana Ibu Martina dengan jawaban yang disampaikan oleh Ibu Yuliani tadi? Ya, Bu Nela? Ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari yang dilakukan oleh Ibu Yuliani pertama dimulai dari langkah konkret, dimulai dari diri sendiri, kemudian memberikan contoh kepada orang lain ataupun kepada rekan guru ataupun siswa. Kemudian pertanyaan dari Bu Nela tadi juga dijawab oleh Ibu Yuliani bahwa di dalam aksi nyata ini tentu perlu dukungan dari staf pimpinan, terutama dari kepala sekolah. Nah, dengan demikian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kita tutup acara diseminasi Ibu Yuliani. Saya sebagai moderator, salah dan janggalnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum